Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi bersama Kak Amin di sini. Kak Amin ingin cerita, berkisah tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul? Betul, Amin. Nah, kami ditemani oleh siapa dong? Siapa? Kamu udah kenal belum sama dia nih? Hah? Ini namanya, siapa namanya? Aku nggak tahu banget. Ngomong dong. Ngomong. Malu. Kenapa malu? Malu. Kenapa malu? Malu. Malu malu katanya. Namanya Sabit. Coba liatin mukanya. Lihat tuh teman-teman SDT Nurul Fikri lagi ngeliatin kita di sini ya. Di SDT Nurul Fikri sedang melihat kita di sini karena kita mau cerita tentang Rasulullah SAW. Makanya kamu ngomong dong. Coba ngomong. Nah, ngomong sekarang. Assalamualaikum teman. Assalamualaikum. Gitu dong. Wah, ganteng kayak gini kayak malu-malu. Udah masa malu. Sama teman-teman di sana. Iya deh. Nah, iya katanya. Namanya adalah Sabit. Namanya Sabit. Dia akan menyapa teman-teman. Hai teman-teman, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kita jawab aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabit. Ya kau. Kamu tahu nggak? Tahu nggak? Iya aku. Ya teman-teman dan Sabit juga nih, kita harus tahu nih tentang diturunkannya Al-Quran. Mau tahu? Enggak, mau tahu? Mau tahu? Iya. Nah gitu dong. Nah teman-teman, kalau kita bercerita tentang Rasulullah SAW, tentunya kita akan mengetahui kota apa? Kota dilahirkan Rasulullah? Iya, benar sekali, kota Mekah. Nah, Rasulullah SAW dilahirkan di kota Mekah. Betul. Ya. Rasulullah SAW dilahirkan di kota Mekah. Nah, di kota Mekah ini, sebagaimana kita ketahui, di Mekah itu banyak sekali kesyirikan. Banyak sekali waktu itu penduduk Mekah masih melakukan kesyirikan, menjadi orang musyrik. Nah, Rasulullah SAW salah satu di antaranya orang-orang yang masih memegang teguh ajaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Iya. Ya, ajaran Nabi Ibrahim. Karena kita ketahui ajaran Nabi Ibrahim itu pasti ajaran yang betul-betul terjaga, walaupun umatnya sudah banyak yang syirik. Nah, Rasulullah SAW seringkali dia beruzlah. Apa itu uzlah? Mengasihkan diri, menyendiri, bertahanut, menjadikan hatinya muhasabi dirinya tentang penciptaan manusia. Rasul berpikir selalu, kenapa manusia diciptakan? Dari apa manusia diciptakan? Manfaatnya sampai di mana? Ya. Ternyata Rasul terus berpikir dan berpikir. Seringkali, bahkan ketika bulan Ramadan, Rasulullah juga bertahanus, beruzlah. Betul kan? Iya betul. Nah, Rasulullah SAW bertahanus atau beruzlah
suatu ketika di malam hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di mana? Sedang ada di Gua Hiro. Gua Hiro ada di mana? Gua Hiro itu posisinya berada di Jabal. Jabal itu apa? Jabal itu artinya gunung, ya. Gunung. Nah, Jabal Nur, ya. Gunung Nur, ya. Gunung yang bercahaya. Ya, Nur itu artinya cahaya. Ya, gunung yang bercahaya. Wah, Masya Allah ya, nama gunung aja cahaya, ya. Nah, Rasulullah SAW emang berarti Rasulullah hobinya naik gunung, ya. Rasulullah hobi naik gunung. Nah, teman-teman kalau hobi naik gunung, jangan pernah bosan untuk senantiasa berlatih pramuka. Promosi. Kamu udah ke baju pramuka nih, ya. Ya, teman-teman. Ketika Rasulullah SAW berada di Jabal Nur, tepatnya di Gua Hiro. Apa sih? Enggak. Tepatnya di Gua Hiro. Nah, Rasulullah SAW bertahanus hingga suatu malam di malam bulan Ramadan. Datang sesosok yang tidak pernah dilihat oleh Rasulullah SAW. Sehingga Rasul timbul kecemasan, timbul ada perasaan bagaimana, ada suatu rasa takut juga karena tidak pernah melihat makhluk seperti ini. Nah, makhluk ini ternyata adalah malaikat Jibril. Benar sekali Sabit. Ya, malaikat Jibril yang datang menemui Rasulullah SAW. Dan malaikat Jibril membawa lembaran-lembaran berisi bacaan ayat suci Al-Quran. Masya Allah, bacaan ayat suci Al-Quran dari Allah diamani ke malaikat Jibril untuk disampaikan ke Rasulullah SAW. Rasulullah SAW disuruh baca. Padahal waktu itu Rasulullah SAW tidak bisa baca. Rasulullah orang yang ummi, ya, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Hatinya masih bersih. Sehingga apa yang terjadi? Rasulullah SAW diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk membaca. Bacalah, kata malaikat Jibril. Kata Rasulullah, ma'ana bikori, saya nggak bisa baca. Lalu malaikat Jibril memerintahkan kembali, Iqra. Kata Rasulullah SAW, ma'ana bikori, saya nggak bisa baca. Kata malaikat Jibril lagi, Iqra. Rasulullah bilang, ma'ana bikori, saya nggak bisa baca sampai 3 kali. Lalu dipeluklah Rasulullah dengan erat sambil dibacakan, ya, ditalaki oleh malaikat Jibril bacaan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, ya. Bacaan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bunyinya bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra. Rasul disuruh baca. Sabit, bisa baca? Bisa. Ya, tonton juga tentunya semangat untuk baca ya. Khususnya kelas 1 nih. Hai kelas 1. Kelas 2 juga hai. Semangat baca juga ya. Apalagi 3, 4, 5, 6. Wah, udah semangat baca nih. Pagi Ramadan ini tilawahnya gak pernah ketinggalan. Baca Al-Quran gak ketinggalan bersama Yanda Bunda di rumah, bersama Abi Umi, Papa, Mama, bahkan kakek nenek yang ada di rumah juga. Baca bareng-bareng tilawah Al-Quran. Baca, dirutinkan untuk membaca. Selain baca Al-Quran, baca buku-buku yang bermanfaat, buku pelajaran, buku-buku agama juga boleh, ya.
supaya kita tambah keimanan dalam hati kita. Ya, dibaca. Baca Sabit? Iya kan? Nah, baca. Sabit mau baca? Iya. Nah, Rasulullah SAW akhirnya setelah ditanya ke malaikat Jibril baca surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Rasulullah akhirnya bisa. Dalam kondisi takut, Rasulullah akhirnya hafal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Allah yang menciptakan kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Menciptakan manusia dari segumpal darah. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah. Dan Tuhanmu Maha Mulia. Siapa Tuhan kita? Allah. Tuhan kita. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan kita dengan pena kolam. Perintah juga habis baca, tulis kolam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajarkan kita manusia yang sebelumnya tidak tahu jadi tahu. Ya. Kayak selamat belajar. Ya, belajar dan terus belajar. Belajar dari buayan sampai ke liang lahat. Terus belajar. Kita belajar terus mau belajar. Masya Allah, luar biasa. Rasul dalam keadaan takut. Ketika tersadar, lalu turun. Karena saking takutnya, yang diingat ketika Rasul turun dari Gunung Nur, yang diingat oleh Rasul adalah bacaan Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Apa mungkin ini terjadi oleh saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, dalam kondisi ketakutan tiap hari, bunyi-bunyi suara bom, suara senapan, dalam kondisi ketakutan seperti itu, akhirnya mereka menjadi para penghafal Quran. Bahkan jumlah penghafal Quran tiap tahunnya luar biasa, salah satu yang terbanyak di dunia ini. Dalam kondisi takut, akhirnya bisa menghafal Quran. Nah, adik-adik juga, teman-teman juga, walaupun di sini kita tidak dalam keadaan takut, tapi kita harus semangat untuk terus menghafalkan Al-Quran. Ya. Rasulullah SAW dalam keadaan takut, kita hafal surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Padahal Rasulullah orang yang umi. Betul? Nah, Rasulullah orang yang umi. Tapi akhirnya Rasulullah bisa mengetahui, ya, karena perintahnya apa? Perintah untuk membaca terlebih dahulu. Rasul pun belajar dan terus belajar. Ya. Nah, adik-adik, pesan dari turunnya wahyu, ya, kepada Rasulullah SAW dan malaikat Jibril ini memberikan pesan kepada kita semua untuk senantiasa rajin membaca, untuk senantiasa bersemangat untuk belajar. Kita niatkan belajar kita hanya untuk Allah, kita mencari keridhaan Allah, gitu. Ya. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, ya, sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Ya. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, pergi menuntut ilmu, maka Allah akan membukakan jalan baginya, jalan-jalan menuju surganya Allah. Luar biasa. Walaupun kita di rumah kali ini tetap belajar, insya Allah dengan belajarnya kita di rumah menjadi jalan kita untuk menuju surga. Walaupun kita belum sampai saat ini belum ke sekolah, semoga dengan belajar kita di rumah menjadi jalan-jalan kita menuju surganya Allah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan tetap semangat, tetap belajar. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.